Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam. Hari ini Senin 1 Juni tahun 2020. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya juga kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah wafat, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dan dari bacaan ini kita mengetahui bahwa sungguh Maria sungguh sangat berduka cita. Bagaimana tidak, Bunda Maria, Bunda Kristus, melihat dan menyaksikan sendiri bahwa putra satu-satunya kesayangannya telah wafat di kayu salib. Sungguh suatu peristiwa yang sangat membuat Maria merasa menderita, juga sedih. Namun dengan begitu, karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati Maria, dan karena relasi personal Maria yang begitu dekat dengan Allah, Maria kemudian tidak jatuh dalam keputusasaan, juga tidak kehilangan keyakinan kepada Allah. Maria tetap meyakini bahwa betapa besar kasih Allah selalu menyertai dirinya. Maria mengajarkan kepada kita bahwa memang di dalam hidup kita akan merasakan suatu penderitaan maupun kesedihan. Namun itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk kemudian dengan mudah mengeluh, mengutuki Tuhan bahkan. Jangan sampai kita terjatuh pada dalam dosa dengan kita menyerah seperti itu. Jangan pula kita kehilangan keyakinan bahwa Allah selalu mengasihi kita dan menyertai kita. Allah selalu menyertai kita. Allah selalu datang di dalam hidup kita, menyertai hidup kita. Dan bagi kita yang mau berjumpa dengan Allah, dan bagi kita yang selalu bertekun dalam doa, dan menyadari bahwa betapa kasih Allah sungguh jauh lebih besar daripada penderitaan dan kesedihan kita, maka kita akan mendapatkan berkat, dan kita akan mendapatkan keselamatan, juga kebahagiaan, sukacita di dalam Kristus. Maka dengan harapan tersebut, marilah kita selalu bertekun dalam doa, selalu berjumpa dengan Kristus, dan selalu yakin dan teguh bahwa Kristus selalu menyertai hidup kita, kini, senantiasa, dan sepanjang segala masa. Terpujilah Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, berkah dalam.